Halo semuanya, selamat datang di channel Nalika Surup. Di sini kami akan membawakan cerita-cerita yang berbau horor, mistik, dan juga penuh dengan misteri untuk menemani malam Anda semua. Dan ini adalah video pertama kami. Langsung saja, di video pertama kami ini ada satu cerita dari salah satu sahabat kami yang bernama Randu. Randu ini dulu ketika masih kecil pernah sempat merasakan terjebak di alam lain atau di alam gaib saat dia sedang berlibur di rumah neneknya. Nah, jadi waktu itu tahun 2007 Randu ini masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dan ketika dia mendapatkan libur panjang, dia sangat senang untuk menghabiskan waktu liburannya menginap di rumah neneknya yang kebetulan berada di desa sebelah. Kita sebut saja desa tempat tinggal nenek Randu ini dengan nama Desa Widuran. Nah, pada suatu hari, di hari terakhir ujian kenaikan kelas, Randu ini mendapatkan pengumuman dari pihak sekolahnya bahwa mulai besok sekolah akan mengadakan libur panjang kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian Randu ini langsung berpikir dia punya keinginan untuk di hari pertama liburannya itu dia mau langsung ke rumah neneknya di Desa Widuran untuk menghabiskan masa liburannya. Nah, singkat cerita, Randu pulang ke rumah kurang lebih itu sekitar pukul 10 siang. Dia langsung menemui orang tuanya. Dia bilang, "Pak, minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya nenek. Karena mulai besok sekolah sudah libur, kurang lebih lamanya sampai 2 minggu." Nah, respon dari orang tua Randu ini langsung menolak permintaan dari Randu. Alasannya, beliau mengatakan bahwa ke rumah nenek itu minggu depan saja. Kenapa? Karena itu berbarengan dengan acara hajatan keluarga besar yang kebetulan memang diadakan minggu depan, tempatnya di kediaman nenek Randu di Desa Widuran. Nah, mendengar penjelasan dari ayahnya, Randu ini langsung kesal, langsung agak marah, tapi dia tidak mengungkapkan itu di hadapan ayah dan ibunya. Randu ini diam-diam justru masuk ke dalam kamar, mengemasi barang-barangnya, karena dia ini sudah memperkirakan, pokoknya kalau nggak boleh, aku mau ke Desa Widuran, rumahnya nenek, mau berangkat sendiri jalan kaki. Nah, Randu ini memasukkan baju, sarung, celana, keperluannya dia dimasukkan ke dalam tas. Kemudian setelah itu dia menuliskan sebuah pesan di secari kertas, ditempelkan di pintu rak dapur, yang mana pesan itu tulisannya adalah, "Aku renggone mbah, ojo goleki aku. Saya di rumahnya mbah, saya ke rumahnya mbah, jangan mencari saya." Begitu. Pesan itu ditempel di rak karena Randu berharap nanti ayahnya atau ibunya atau kakak perempuannya itu akan melihat pesan tersebut, lalu kemudian memaklumi tindakan Randu dan paham Randu ini posisinya sekarang ada di mana. Nah, setelah ditempel, kemudian diam-diam Randu pergi dari rumah, jalan kaki menuju Desa Widuran. Nah, keterangan dari Randu untuk bisa sampai di Desa Widuran itu ada 2 jalur.
Yang pertama dia sebut sebagai dalan jobo atau jalan luar. Dalan jobo ini jarak tempuhnya lumayan jauh, harus melewati 3 desa sebelum sampai di desa Widuran, dan itu lewat jalan raya. Sedangkan jalur satunya itu dia sebut sebagai dalan jero atau jalan luar. Ini jarak tempuhnya lebih pendek, hanya melewati 1 desa, tetapi jalur itu tidak bisa dilewati menggunakan kendaraan bermotor, hanya bisa jalan kaki atau naik sepeda. Karena medannya itu melewati area persawahan, sungai, beberapa bagian hutan, untuk kemudian bisa sampai di desa Widuran. Nah, singkat cerita, kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan, Randu ini sudah sampai di pinggiran desa Widuran. Nah, itu masih area persawahan, ada perkebunan warga juga ditanami singkong, ubi-ubian, dan dari kejauhan sudah mulai tampak tanda-tanda desa Widuran itu dengan terlihat oleh Randu ada jajaran pohon-pohon karet milik sebuah perkebunan dari pemerintah yang sebagian wilayahnya itu masuk desa Widuran. Nah, ketika Randu memasuki area itu, tiba-tiba dia mendengar sayup-sayup ada suara anak-anak yang sedang bermain di sungai. Dan memang tidak jauh dari tempat itu ada sungai. Randu pun penasaran dan mengikuti arah suara itu. Nah, begitu Randu sampai di sungai, dia ini langsung senang karena suara itu bersumber dari segerombolan anak-anak yang sedang mandi di sungai, dan salah satu di antara mereka ternyata Randu kenal, yaitu Mas Kiki. Mas Kiki ini sekedar informasi adalah anak dari budinya Randu. Jadi statusnya itu kakak sepupu. Otomatis Randu ini sangat mengenal baik sama Mas Kiki ini. Nah, Randu langsung teriak, "Mas, Mas Kiki, Mas, melu Mas, ya, ikut Mas, aku Mas." Jadi Randu berteriak mau ikut bermain di sungai. Nah, Mas Kiki dan anak-anak yang sedang asyik mandi di sungai itu langsung noleh ke arah Randu dan melambai-lambaikan tangan, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma melambai-lambai saja. Nah, itu dianggap Randu sebagai isyarat untuk Randu agar segera terjun ke sungai. Nah, tanpa berpikir lama, tas Randu ini diletakkan di pinggiran sungai, bajunya dicopot, lalu Randu terjun ke sungai. Begitu Randu terjun ke sungai, badannya ini kan otomatis menyelam. Kemudian beberapa detik kemudian dia muncul ke permukaan, dia membuka mata, dan begitu Randu membuka mata, betapa kaget dan herannya dia karena dia tidak menemukan adanya Mas Kiki dan teman-temannya yang tadi mandi di sungai. Randu diam, dia tunggu dulu, siapa tahu teman-temannya tadi itu ikut menyelam. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, Mas Kiki dan teman-temannya nggak muncul sama sekali. Akhirnya dengan perasaan penuh jengkel, dia itu sangat jengkel, itu dia mentas, dia naik, bajunya dipakai lagi, tasnya dipakai lagi, dan dia meneruskan perjalanan ke rumah neneknya dengan hati yang sangat dongkol, sangat jengkel. Karena Randu ini berpikir dia ini diprank atau dikerjain Mas Kiki dan teman-temannya. Dia mikirnya ketika Randu terjun,
Mas Kiki dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan Randu gitu. Jadi dia sama sekali nggak berpikir ada yang aneh, berpikir yang mistis-mistis itu enggak. Dia cuma mikir kalau dia dikerjain atau diprank. Nah, singkat cerita, Randu akhirnya tiba di rumah neneknya. Kita sebut saja beliau dengan nama Mbah Putri. Randu melihat Mbah Putri itu langsung cium tangan, dan Mbah Putri pun langsung mencium kening Randu. Dan Mbah Putri bertanya, "Rene karo sopo, Ndu? Kamu kesini sama siapa, Ndu?" Randu menjawab, "Dewean Mbah, melaku. Sendiri Mbah, jalan kaki." "Loh, lah wis izin bapak ibumu, sudah izin bapak sama ibumu?" Randu pun menjawab, "Sampun Mbah, sampun izin diolehi turu kene." "Sudah Mbah, Randu sudah izin dan diperbolehkan untuk tidur di sini." Dan Randu pun menjelaskan bahwa sekolahnya itu mulai besok sudah libur panjang selama 2 minggu. Randu langsung masuk ke dalam rumah, disuruh makan oleh Mbah Putri dia nggak mau. Dia meletakkan tas, kemudian langsung keluar rumah menuju rumah Mas Kiki. Yang memang rumahnya itu nggak jauh dari rumah Mbah Putri. Randu pergi ke rumah Mas Kiki dan di situ dia melihat ada budenya, yaitu Bude Mina, yang merupakan ibu dari Mas Kiki. Randu salim mencium tangan Bude Mina, lalu kemudian menanyakan keberadaan Mas Kiki. Nah, setelah itu Randu kembali dibuat kaget dan juga heran karena Bude Mina itu menuturkan bahwa Mas Kiki sebenarnya sudah 2 hari ini terkena demam, sakit, dan tidak bisa pergi keluar rumah, tidak bisa main keluar rumah, hanya bisa tiduran di ranjang. Randu awalnya nggak percaya. Mboten deh, mboten. Wong ndek mau Randu weruh Mas Kiki ning kali kok. "Enggak Bude, wong tadi saya itu ngelihat Mas Kiki mandi di sungai kok," gitu kata Randu. Randu pun langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar Mas Kiki dan benar, dia mendapati Mas Kiki terbaring lemah di atas ranjang, memakai selimut, mukanya pucat, di keningnya itu ada kompres dari kain basah, dan di sampingnya itu ada meja kecil, di atasnya ada obat-obatan dan juga bubur, yang menandakan bahwa Mas Kiki itu memang benar-benar sakit. Di situ badan Randu langsung lemas, bulu kuduknya itu langsung merinding. Di pikirannya dia cuma satu, tadi yang di sungai terus siapa? Singkat cerita, pagi pun tiba. Randu bermain dengan teman-temannya yang asalnya itu memang tinggal di sekitar kediaman Mbah Putri. Randu sudah kenal baik dengan mereka karena memang Randu sering sekali menghabiskan liburannya itu dengan mereka di kediaman Mbah Putri. Mereka bermain petak umpet, yang mana lokasinya itu berada di sekitar area perkebunan karet, yang memang sebagian dari perkebunan itu masuk di wilayah desa Widuran. Nah, dari awal permainan sampai menjelang akhir, Randu itu selalu mendapat giliran jaga. Selalu mendapat giliran jaga, nggak pernah dapat giliran untuk sembunyi. Nah, singkat cerita, saat menjelang tengah hari, menjelang duhur, akhirnya Randu mendapatkan giliran untuk sembunyi, nggak jaga lagi. Dia
ya akhirnya tidak memperdulikan nasihat dari Mbah Putri karena udah terlanjur jengkel dari awal, selalu dapat giliran jaga. Akhirnya dia pun minta kepada teman-temannya untuk tambah 1 kali permainan biar dia bisa merasakan untuk sembunyi. Nah, temannya yang jaga menghitung. Randu pun pergi bersembunyi. Dan saking semangatnya, dia mencari tempat persembunyian yang agak jauh, masuk ke dalam perkebunan karet, yang dia perkirakan teman-temannya akan susah menemukan dia. Di situ dia menemukan satu gundukan tanah. Itu adalah gundukan bekas galian parit. Jadi tanah di area situ digali, kemudian bekas galiannya, tanahnya itu menumpuk. Nah, Randu memilih tempat itu sebagai tempat persembunyian. Dan ketika Randu sampai di parit itu, Randu ini langsung kaget. Karena dia menemukan ada Mas Kiki di balik gundukan tanah itu. Mas, sampean bukannya loro to, Mas? Kok ning kene? Apa wis waras? Mas, kamu ini bukannya sakit ya, Mas? Kok malah di sini? Udah sembuh po? Itu kurang lebih yang dikatakan Randu. Nah, Mas Kiki waktu itu posisinya jongkok, dia cuman meringis, gak ngomong apa-apa ke Randu. Randu pun antara heran dan juga seneng. Heran karena dia tahu kemarin masih sakit parah, demamnya tinggi sekali, dan seneng karena dia berpikir mungkin Mas Kiki udah sembuh dan diam-diam ikut main di akhir sesi permainan petak umpet ini untuk ngasih kejutan ke Randu dan teman-temannya. Akhirnya Randu pun memutuskan ikut jongkok di balik gundukan tanah itu bersama Mas Kiki. Nah, mereka berdua ngelihat tingkah laku teman-teman yang lain yang bareng-bareng cari keberadaan mereka berdua. Nggak ketemu-ketemu karena memang lokasi gundukan tanah itu agak jauh di dalam perkebunan karet. Singkat cerita, karena lama nggak ketemu, Randu pun akhirnya memutuskan untuk keluar menemui teman-temannya. Dia mengajak Mas Kiki keluar, ayo Mas, balik, wis beduk digoleki Mbah Putri. Ayo Mas keluar, kembali ke rumah, sudah dicari Mbah Putri, ini udah siang, udah duhur. Nah, Mas Kiki itu tidak merespon ucapan Randu dengan omongan apa-apa. Mas Randu itu malah berdiri, memegang lengan Randu, dan menarik Randu menjauh dari gundukan tanah masuk ke dalam alas karet atau perkebunan karet itu. Nah, Randu gak berpikir yang aneh-aneh. Dia mikir, oh mungkin Mas Kiki itu mau ngajak pulang ke rumah tapi lewat jalan memutar biar gak ketahuan teman-teman yang lain. Akhirnya mereka berdua terus jalan di alas atau perkebunan karet itu. Nah, Randu dan Mas Kiki berjalan terus kurang lebih sampai 30 menit. Setelah itu Randu baru mulai merasa ada yang aneh. Seingat Randu itu siang hari. Harusnya terang, panas, tapi gak berjalan lama dari gundukan tanah karena baru 30 menit katanya. Itu keadaan mulai gelap. Udah mulai menjelang malam. Randu pun mulai gelisah, takut, dan dia akhirnya menghentikan langkahnya menarik Mas Kiki. Lalu ngomong, Mas Kiki, iki jane arep nandi to? Ayo mulai wae, digoleki Mbah Putri engko. Mas Kiki, ini sebenarnya mau kemana toh?
ayo pulang saja, nanti dicari Mbah Putri. Nah, Mas Kiki di situ hanya merespon Randu dengan senyuman yang menurut Randu agak menyeramkan dan tidak ngomong apa-apa. Mas Kiki hanya menaruh jari telunjuknya di depan bibir, mengisyaratkan untuk Randu itu nggak ngomong apa-apa. Lalu kembali dia menarik lengan Randu dengan kenceng. Randu pun mau tidak mau mengikuti langkah kaki dari Mas Kiki yang terus berjalan ke tengah alas karet. Tanpa sadar, malam pun tiba. Randu kembali mengajak Mas Kiki untuk pulang, tetapi tiba-tiba Mas Kiki menghentikan langkahnya. Lalu untuk pertama kalinya Mas Kiki ngomong, dia berbalik ke arah Randu dan bilang, "Shh, ojo geger Ndu, lagi ono kenduri." Lalu setelah itu dari jauh mulai sayup-sayup terdengar, "Le, lu, le, lu, le, lu, le, lu, le, lu, le, lu." Randu kaget. "Loh Mas, suara apa kuwi Mas? Mas, suara apa itu Mas? Itu suara apa Mas?" Mas Kiki kembali bilang, "Kenduri Ndu, kenduri. Lagi ono kenduri. Sedang ada kenduri Ndu." Lalu Randu kembali ditarik Mas Kiki berjalan menyusuri pohon-pohon karet di sana. Dan tidak berserang lama, Randu dan Mas Kiki sampai di sebuah perkampungan yang sepi. Jarang sekali ada orang. Singkat cerita, Randu akhirnya sampai di sebuah perkampungan yang mana itu sangat asing bagi Randu. Belum pernah dia tahu kalau di daerah situ ada perkampungan. Mas Kiki kemudian menarik Randu untuk memasuki area perkampungan tersebut. Rumah-rumah di sana seperti bangunan-bangunan zaman dulu. Jadi lantainya itu masih tanah, kemudian temboknya masih berupa anyaman bambu, atapnya itu masih terbuat dari anyaman daun aren, dan nuansanya itu sangat gelap karena belum ada listrik. Hanya ada beberapa rumah yang terlihat terang, tetapi sumber penerangannya itu dari lampu sentir atau lampu templok, yang mana kita tahu bahan bakarnya itu terbuat dari minyak tanah. Nah, yang membuat Randu merasa aneh sepanjang mereka berjalan, di setiap rumah yang mereka lewati itu pasti punya pekarangan, yang mana di pekarangan itu ada satu pohon nangka yang lumayan besar. Dan di setiap pohon nangka, di bawahnya pasti ada susunan batu yang Randu anggap sebagai makam, karena ada dua batu yang ukurannya lumayan besar, mirip seperti batu nisan. Kemudian di sampingnya itu ada wadah yang terbuat dari tanah. Kemudian beberapa di antaranya mengepulkan asap dan memunculkan aroma menyengat seperti aroma kemenyan. Randu dan Mas Kiki terus berjalan menyusuri jalan di tengah perkampungan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berhenti di depan salah satu rumah yang cukup besar dan halamannya juga luas. Dan disitulah Randu mengetahui bahwa sumber
suara yang dari tadi dia dengar, yaitu suara le, lo, le, lo, le, lo. Itu berasal dari rumah tersebut. Dari depan Randu melihat di sana ada banyak orang yang berkumpul di dalam rumah, seperti sedang mengadakan sebuah acara tahlilan, zikir bersama. Seperti sedang melakukan acara tahlilan. Jadi duduk bersama di ruang tengah rumah, kemudian melakukan zikir. Nah, suaranya itu terdengar seperti le, lo, le, lo. Nah, itu. Mas Kiki kembali mengajak Randu, menarik tangannya untuk masuk mendekat ke dalam rumah tersebut. Mas Kiki kembali menarik Randu untuk mendekat ke rumah tersebut. Nah, sesampainya mereka di depan pintu rumah, Randu ini sontak langsung menutup mulut dan hidungnya. Karena dia melihat orang-orang yang sedang asyik berritual atau katakanlah berzikir di dalam rumah itu, mereka mengelilingi Randu sebut sebagai sajen, tapi sajennya itu agak ngeri, membuat Randu itu merinding karena itu hanya tumpukan bangkai-bangkai binatang. Ada kepalanya doang, ada kakinya doang, ada badannya doang. Itu bangkai anjing, bangkai babi, ada monyet juga, ada ular di situ, ditumpuk jadi satu. Dan masih mentah karena masih terlihat bekas-bekas darah, ditaburi beberapa bunga-bunga kering di atas dan di samping-samping sajen itu. Nah, orang-orang di sana itu juga pakaiannya aneh. Ada yang pakaiannya lusuh compang-camping, ada yang nggak pakai pakaian sama sekali, ada yang pakai selendang aneh, diubet-ubetkan atau dibalut-balutkan di badan seadanya. Dan mereka asyik menggeleng-gelengkan kepala, leh, loh, leh, loh, leh, loh, leh, loh. Awalnya Randu ragu untuk masuk ke dalam karena aneh. Tapi Mas Kiki langsung mendorong Randu, yang mau gak mau badan Randu ini satu langkah kemudian masuk di dalam rumah. Kemudian Mas Kiki mengajak Randu untuk duduk. Dan begitu Randu duduk, tiba-tiba kegiatan di dalam rumah tersebut seketika langsung berhenti. Mereka tidak lagi menggeleng-gelengkan kepala, tidak lagi badannya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Sudah tidak mengucapkan apa-apa sama sekali. Suasananya tiba-tiba hening. Kemudian dan sesaat setelah itu mereka semua tiba-tiba menoleh ke arah Randu. Di situ Randu langsung merinding hebat. Dia panik. Karena orang-orang itu ternyata wajahnya itu sangat menyeramkan. Mereka semua wajahnya pucat. Ada yang mulutnya menganga, bibirnya pecah-pecah kemerahan. Ada yang matanya itu hitam semua. Ada yang mukanya itu rata separuh. Nah, karena saking ketakutannya, Randu ini langsung menempelkan badannya ke Mas Kiki. Dia mencengkram erat baju dan lengan Mas Kiki. Mas Kiki, apa iki Mas? Ayo mulai Mas. Mas Kiki ada apa ini Mas? Ayo pulang saja Mas gitu. Nah, begitu Randu melihat ke arah Mas Kiki, dia melihat wajah Mas Kiki ternyata tidak kalah menyeramkan dari orang-orang tersebut. Mas Kiki wajahnya berubah. Wajahnya pucat, di sekeliling matanya itu kehitaman.
Dia menganga ke arah Randu dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Randu akhirnya nggak berpikir panjang, langsung lari keluar rumah. Dia lari terus dan kembali menyusuri jalan yang tadi dia lewati untuk sampai di rumah tersebut. Dia pengen teriak sekencang-kencangnya karena sangat panik dan ketakutan, tapi suaranya ketahan seperti serat di tenggorokannya, itu seperti serat tertahan, gak mau keluar. Randu terus berlari dan saat dia mulai capek, dia berhenti. Tiba-tiba dia mendengar ada suara Mas Kiki di belakangnya. Duh, Randu, duh, Randu. Nah, begitu mendengar suara Mas Kiki, Randu langsung lari lagi. Dia tidak peduli itu suara Mas Kiki betulan atau tidak. Dia nggak menoleh ke belakang karena saking ketakutannya. Nah, setelah lama berlari, Randu mulai aneh. Karena dari tadi itu dia cuma lari seperti berputar-putar, tidak menemukan ujung kampung tempat dia memasuki area perkampungan tersebut. Nah, setelah sekian lama, Randu akhirnya menghentikan larinya. Karena di depan dia melihat ada sosok nenek-nenek yang membelakangi dia sedang asik menyapu jalan. Bukan menyapu halaman, tapi menyapu jalan. Nenek itu menyapu jalan sambil berjalan mundur ke arah Randu. Randu diam mengamati sosok nenek tersebut, dan lama-kelamaan perlahan-lahan nenek itu memutar badannya menghadap ke Randu. Dan betapa kagetnya Randu, ternyata nenek itu memiliki wujud yang lebih mengerikan daripada Mas Kiki dan orang-orang di dalam rumah yang tadi ditinggalkan Randu. Wajah nenek itu hitam pekat, matanya putih kosong, dan dia menjulurkan lidah yang sangat panjang sampai menyeret ke tanah. Kemudian cuman bilang kayak gini. Wah, Randu panik. Dia putar balik, kembali lari ke arah rumah yang tadi dia tinggalkan. Tapi setelah beberapa lama, dia mendengar di depannya itu ada suara Mas Kiki yang memanggil namanya. Duh, Randu, duh, Randu. Nah, ini Randu makin panik. Kalau dia maju ke depan, dia ketemu sosok Mas Kiki yang sangat menyeramkan. Sedangkan di belakangnya ada sosok nenek-nenek yang juga sangat menyeramkan. Akhirnya Randu memutuskan untuk menerobos salah satu rumah yang ada di sampingnya. Dia masuk, menerobos pekarangan rumah yang dia lihat ada makam dan pohon nangka di sana. Randu tidak peduli rumah itu ada orangnya atau tidak. Dia masuk saja, melewati beberapa ruangan yang memang ternyata kosong, tidak ada orang sama sekali. Dan Randu menuju pintu belakang. Nah, begitu Randu membuka pintu belakang, dia melihat ada rimbunan pohon bambu yang sangat lebat di halaman belakang rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang, Randu pun memasuki rimbunan pohon-pohon bambu di kebun itu. Nah, setelah dia menyusuri area pohon-pohon bambu itu, akhirnya Randu mentok di sebuah aliran sungai. Dan tidak jauh dari sana, Randu melihat ada suara-suara dari beberapa manusia. Dia mendengar ada suara orang tertawa, suara orang bercanda, dan bahkan Randu bilang ada suara musik dari benda-benda yang dipukul. Nah, Randu ini agak lega. Oh, mungkin itu ada orang di sana. Ya sudah, tak kesana saja untuk minta tolong agar bisa diantarkan ke rumah Mbah Putri.
Lalu Randu akhirnya berjalan mengikuti aliran sungai. Dan tidak berselang lama, dia melihat ada gerombolan orang yang sedang duduk-duduk di depan sebuah gubuk mirip seperti bangunan gubuk yang ada di sawah. Randu terus melangkah mendekat. Tetapi setelah berjarak kurang beberapa langkah dari orang-orang itu, Randu dibuat kembali merinding dan juga takut. Dia melihat orang-orang itu berwujud lebih menyeramkan daripada yang dia temui di kampung tadi. Ada yang kepalanya bertanduk, ada yang badannya separuh manusia separuh ular, ada yang badannya kurus tapi tinggi menjulang setinggi pohon kelapa, ada yang mohon maaf seperti wanita gemuk yang payudaranya itu sangat panjang sampai salah satunya itu menyeret ke tanah dan salah satunya itu disampirkan atau diangkat di pundak wanita itu. Randu pun akhirnya berhenti, dan begitu salah satu dari sosok itu mengulurkan tangannya melambai-lambai ke arah Randu, Randu akhirnya bergegas lari, putar balik. Tetapi kembali dia mendengar suara Mas Kiki memanggil-manggil namanya. "Du, Randu, kendurine durung rampung, Du. Kendurinya belum selesai, Du." Nah, saking bingungnya, Randu akhirnya memutuskan untuk terjun ke sungai dan berusaha sekuat tenaga berenang untuk sampai di seberang sungai. Randu ini sebenarnya tidak pandai berenang, tapi karena saking panik dan takutnya, dia terus saja menggerakkan kaki dan tangannya, yang penting bisa menjauh dari tempat itu. Pada akhirnya Randu berhasil sampai di seberang sungai. Dia kemudian mentas, dan begitu Randu noleh ke belakang, di seberang sungai sana sudah ada sosok Mas Kiki, sosok nenek-nenek, sosok makhluk-makhluk menyeramkan tadi berjejer memandang ke arah Randu. Randu langsung kembali berlari menjauh dari sungai. Setelah sekian lama berlari, badan Randu ini akhirnya sudah tidak kuat menahan capek dan menahan sakit, karena ternyata kaki Randu ini terluka parah saat tadi melewati pohon-pohon bambu. Banyak goresan dan ternyata ada banyak kayu-kayu menancap di kaki Randu yang sebelah kanan. Randu akhirnya ambruk. Dia menyandarkan badannya di sebuah pohon, dan tanpa dia sadari ternyata dia sudah berada di antara jajaran pohon-pohon karet. Di situ dia menangis sekencang-kencangnya. Dia memanggil nama ayahnya, "Bapak, tolong Randu, Pak. Randu pengen pulang." Nah, tidak berselang lama, Randu mendengar ada suara banyak orang yang memanggil-manggil nama Randu. "Randu, Randu." Tapi suaranya agak aneh karena ada banyak dan juga ada suara-suara bising dari kentongan yang dipukul-pukul. Akhirnya Randu memutuskan untuk melihat ke arah sumber suara itu. Dan dari kejauhan Randu melihat ada siluet banyak orang yang membawa senter, memanggil-manggil nama Randu dan memukul-mukul kentongan. Dan betapa senang, betapa leganya Randu karena salah satu suara yang memanggil namanya itu sangat dikenali oleh Randu, yaitu suara ayahnya.
Randu itu langsung teriak, "Bapak, Bapak, Randu Pak, Bapak, Randu neng kene Pak." Akhirnya Randu pun berhasil ditemukan oleh ayah yang dibantu warga sekitar Desa Widuran. Randu pun langsung dibawa ke rumah Mbah Putri, yang mana di sana sudah ditunggu oleh banyak orang. Ada Mbah Putri, ada ibunya Randu, ada Bu Demina, keluarga yang lain, juga warga sekitar kediaman Mbah Putri. Singkat cerita, di keesokan harinya, atas saran dari Mbah Putri, keluarga Randu ini sepakat untuk meruat Randu. Di kediaman Mbah Putri diadakan doa bersama. Kemudian Randu diminta memakan ingkung ayam cemani. Lalu kemudian Randu dimandikan oleh Mbah Dalang desa dengan menggunakan air sendang. Nah, setelah dimandikan, Randu mengaku langsung pingsan dan bangun-bangun dia tidak ingat sama sekali dengan kejadian-kejadian yang telah dia alami. Ingatan dia hanya sampai pada saat dia pulang dari sekolah, meminta kepada orang tuanya untuk diantarkan ke kediaman Mbah Putri untuk liburan. Ayahnya menolak, kemudian sudah ingatannya terhenti sampai di situ. Nah, belakangan Randu bisa mengingat kembali kejadian-kejadian menyeramkan yang dia alami itu pada saat dia telah memasuki kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA. Nah, dia sempat mengalami kecelakaan, kemudian koma selama 3 hari, dan bangun-bangun dia mengingat lagi kejadian-kejadian yang mana dia tersesat, dia terjebak di alam lain ketika dia berlibur di rumah Mbah Putri saat dia masih kecil. Kemudian Randu mengkonfirmasi ingatannya itu kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun membenarkan ingatan dari Randu. Nah, yang aneh adalah Randu itu merasa bahwa dia hanya tersesat, terjebak itu selama 1 malam saja. Jadi dia diseret atau diajak oleh sosok yang menyerupai Mas Kiki itu mulai dari siang hari, kemudian dia terjebak di malam hari, dan malam itu juga Randu lari kemudian ditemukan oleh ayah dan warga Desa Widuran. Tetapi orang tua Randu menerangkan bahwa Randu ini pada saat itu telah hilang selama 4 hari. Dan selama itu pula ayah Randu dibantu warga Desa Widuran bolak-balik memasuki alas karet dan menyusuri daerah tersebut untuk mencari-cari keberadaan Randu. Oke teman-teman, itu tadi adalah satu cerita atau satu kisah dari Randu. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah selagi kita masih memiliki orang tua, maka alangkah lebih baiknya kita mengindahkan setiap nasihat-nasihat orang tua kita. Jangan sampai karena kita menuruti nafsu sendiri, menuruti kesenangan sendiri, itu yang justru akan mendatangkan kemalangan atau bahkan musibah bagi kita semua. Oke, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya agar channel Naliko Surut bisa lebih berkembang dan kami lebih bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah dan cerita-cerita horor yang menarik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.